Maka sekarang pertanyaannya, mengapa mekanisme takdir? Jika kita perhatikan alam semesta ini hampir semuanya seperti sebuah sistem yang termekanistis. Kita lihat bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari, bagaimana neutron juga elektron di dalam atom sebagai sebuah yang tersistem mekanistis, dan banyak hal lagi, hal-hal lain yang di alam semesta ini betul-betul ada sistemnya, ada mekanismenya, sehingga terjadi segala sesuatunya di alam semesta ini. Nah, kenapa mekanisme yang dimaksud? Kita sering lihat atau ambil contoh, sebuah contoh adalah kendaraan bermotor. Kita paham bahwa di dalam mesin kendaraan bermotor ini semuanya termekanisme, secara tersistem, termekanisme dari mulai listriknya, zat kimiawinya, pengapiannya, kemudian jelas mekaniknya juga. Nah, dengan kita berpikir sebagai mekanisme, maka kita akan berpikir ini adalah sebuah hubungan satu sama lain yang saling terhubung, yang telah terukur, dan jelas kalau kendaraan adalah dimana kendaraan itu bisa berjalan dengan baik. Maka jika kendaraan ini ada masalah, maka yang mengetahui mekanisme kerja kendaraan tersebut akan langsung mengetahui di mana letak kesalahannya. Oleh sebab itu, takdir ini adalah sebuah mekanisme besar dalam tersistem dalam alam semesta, di mana kita nantinya akan paham apa yang terjadi, kenapa ini terjadi, dan segala macam, karena kita mengerti cara kerja takdir itu sendiri alam semesta ini, bagaimana mekanismenya. Mungkin kita mengenal ini benda apa. Ini adalah rice cooker. Pertanyaannya, kita bertanya, apa ini? Ini rice cooker. Untuk apa rice cooker? Jawabannya singkat, untuk membuat nasi. Sampai situ selesai. Tapi ada orang yang kemudian masih mempertanyakan, bagaimana cara membuat nasi dengan rice cooker? Masukkan berasnya, ukur airnya, kemudian stop kontaknya kita turunkan ke bawah, tunggu beberapa saat. Nanti ketika sudah jadi nasi, maka stop kontaknya akan naik ke atas dan menjadi menghangatkan nasi. Selesai sampai sana, selesai. Tapi ada juga yang bertanya kemudian, bagaimana rice cooker bisa tahu kalau di dalamnya itu sudah menjadi nasi? Nah, ini kemudian harus dibedah. Dibuka, ada apa di dalam rice cooker? Ternyata ada pemanas dan ada termostat. Sehingga kalau udah mencapai 100 derajat Celcius, menunjukkan bahwa beras sudah menjadi nasi, dan secara otomatis saklar akan naik ke atas lalu menjadi menghangatkan nasi dengan suhu derajat tertentu. Selesai sampai sana, selesai. Tapi ada yang bertanya lagi kemudian, kenapa bisa menjadi panas? Tentu kita bongkar kembali elemen-elemennya dan kita jelaskan kembali, dan seterusnya sampai sedetail-detailnya. Nah, demikianlah pula dengan yang namanya takdir. Apalah takdir itu? Takdir adalah sebuah ketetapan, dan sampai sana kemudian selesai. Tapi kemudian pertanyaannya banyak. Apanya yang ditetapkan? Bagaimana dengan orang yang bunuh diri, apakah takdir? Bagaimana dengan orang yang bercerai, apakah takdir? Bagaimana dengan orang yang berusaha untuk baik tapi akhirnya jadi jahat, apa itu sebuah takdir? Nah, ini akan jadi sangat panjang. Oleh sebab itu, untuk menjawab hal-hal yang seperti ini, maka perlu dijawab dengan secara mekanismenya, cara kerja takdir seperti apa. Mengapa sebuah truk itu menabrak warung di pinggir jalan? Jawabannya, karena supirnya mengantuk. Lalu kenapa supir itu mengantuk? Karena tadi malam dia begadang. Lalu mengapa dia begadang? Dan seterusnya. Bagaimana dengan nasib orang yang punya warung yang tidak punya salah apa-apa, kemudian tiba-tiba ditabrak? Di mana letak salah dia? Bagaimana hubungannya dengan pertolongan Tuhan? Bagaimana hubungannya dengan doa kita yang setiap malam berdoa?
dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita membutuhkan sebuah keterangan secara mekanistis kenapa hal itu bisa terjadi, bagaimana juga peranan Tuhan di mana, bagaimana peranan doa, bagaimana dengan izin Tuhan, bagaimana dengan kehendak Allah di situ. Nah, ini yang kemudian nanti akan dijawab secara mekanisme sehingga kita paham mengapa hal ini bisa terjadi. Kita ambil sebuah contoh misalnya tentang golongan darah. Golongan darah A itu fenotip A, itu genotipnya adalah A dan O. Maka kemungkinan sel gametnya adalah A dan O. Ini yang mungkin kalau kita sejak waktu SMA pernah mempelajari ini tidak begitu sulit. Nah, apa yang ingin saya kemukakan di sini? Yang ingin saya kemukakan adalah sebuah contoh takdir, mekanisme takdir. Misalnya, kalau orang tuanya golongan berdarahnya dua-duanya O, bagaimana kemungkinan anaknya? Nah, ini dengan rumus tertentu dan dengan mekanisme tentang golongan darah, itu akan menghasilkan anaknya itu O. Dan itu tidak mungkin anaknya itu A, B, atau AB jika kedua orang tuanya O. Bagaimana jika salah satu orang tuanya berdarah A dan yang satu lagi adalah berdarah AB? Nah, dengan mekanisme genotip tadi, maka kita akan mendapatkan kemungkinan anaknya itu pasti A, B, dan AB, dan tidak mungkin O. Ini sudah termekanisme dalam golongan darah, dan itu sudah ditemukan. Ini sudah teruji dengan baik. Oleh sebab itu, ini sebuah contoh. Takdir anak, golongan darah anak, itu kalau orang tuanya A dan AB, maka takdir anaknya di antara A, B, atau AB. Dan bisa dipastikan tidak mungkin O. Nah, ini sebuah contoh bagaimana takdir golongan darah aja untuk seorang anak itu ada mekanismenya. Jadi seperti bayangan kita dulu bahwa golongan darah itu membutuhkan ditiup gitu, kemudian kamu dong darahnya A, B, atau AB, atau O gitu. Itu ternyata ketika kita bongkar tentang golongan darah, ternyata Tuhan menerapkan sebuah sistem di dalam penggolongan darah ini. Jadi secara otomatik dan tersistem bahwa untuk golongan darah itu ada mekanismenya, ada rumusnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari banyak hal dalam mekanisme takdir, dari mulai bagaimana Allah itu Maha Kuasa, apa itu Allah Maha berkehendak, apa itu hukum kausalitas, di manakah fungsi doa, lalu bagaimana intervensi Tuhan pada makhluknya di sebelah mana, kemudian definisi iman kepada takdir itu apa itu yang disebut dengan Lauhul Mahfuz, lalu apa itu disebut dengan ketentuan umur, jodoh, rezeki, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan izin Allah, dan di manakah letak kebebasan manusia dengan akalnya, dan bagaimana cara kita menyikapi dari takdir itu sendiri. Nah, ini yang akan kita ungkapkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ketuntasan dalam berpikir tentang takdir yang lebih fleksibel, lebih realitas, lebih real, dan bisa digunakan untuk menjawab berbagai hal yang berhubungan dengan takdir.